Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Rian Giri Aldiansyah dengan NIM 205210238. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang hukum pidana untuk memenuhi tugas ujian tengah semester hukum pidana yang diajar oleh Bapak Dr. Heri Firmansyah, SH, MHum, MPA. Kerangka presentasi hukum pidana yang telah saya buat, ya yang pertama pengertian hukum pidana, jenis-jenis hukum pidana, asas-asas hukum pidana, fungsi hukum pidana, tujuan hukum pidana, dan sumber-sumber hukum pidana. Selanjutnya itu ada pengertian hukum pidana. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan. Menurut saya pribadi, hukum pidana bukanlah suatu hukum yang mengandung norma-norma baru, melainkan hanya mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap norma-norma hukum yang mengenai kepentingan umum. Dengan demikian, hukum pidana ini adalah segala peraturan-peraturan yang mengatur tentang pelanggaran, kejahatan, dan sebagaimana yang telah diatur oleh hukum pidana yang telah dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Next, jenis-jenis hukum pidana. Hukum pidana ini dibagi menjadi dua, yaitu hukum pidana material dan hukum pidana formil. Hukum pidana material sendiri yaitu memuat tentang aturan-aturan yang menetapkan dan merumuskan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana. Aturan-aturan yang memuat syarat-syarat untuk dapat dijatuhkan pidana dan ketentuan mengenai pidana. Hukum pidana material ini telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Selanjutnya itu ada hukum pidana formil. Hukum pidana formil sendiri ialah mengatur bagaimana negara dengan peraturan alat perlengkapan melaksanakan haknya untuk mengenakan pidana. Hukum pidana formil ini biasa kita sebut dengan hukum acara pidana yang telah dimuat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP. Hukum pidana ini dapat kita bagi lagi menjadi dua, yaitu hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum sendiri memuat aturan-aturan hukum pidana yang berlaku bagi setiap orang. Contohnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, Undang-Undang Lalu Lintas atau ULL, dan lain-lain. Yang kedua itu hukum pidana khusus. Hukum pidana khusus itu memuat aturan-aturan hukum pidana yang menyimpang dari hukum pidana umum yang berkaitan dengan golongan-golongan atau jenis-jenis perbuatan tertentu. Misalnya hukum pidana militer, hukum pidana ekonomi, hukum pidana korupsi, dan lain-lain. Dan selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang asas-asas hukum pidana. Asas-asas hukum pidana itu ada 5, yaitu asas legalitas, asas teritorialitas, asas nasional aktif, asas nasional pasif, dan asas universalitas. Asas legalitas merupakan asas yang menentukan bahwa tindak pidana harus diatur terlebih dahulu dalam undang-undang atau suatu aturan hukum sebelum seseorang tersebut melakukan pelanggaran atas perbuatannya. Asas legalitas sendiri dalam peraturan undang-undang dapat kita temukan dalam pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang menerangkan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang telah ada. Yang kedua, asas teritorial. Asas teritorial ini terdapat pada peraturan perundang-undangan pasal 2 KUHP yang menerangkan bahwa ketentuan pidana dalam perundang-undangan di Indonesia ditetapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana di Indonesia. Perluasan asas ini dapat ditemukan pada pasal 3 KUHP yang menyatakan bahwa ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar wilayah Indonesia melakukan tindak pidana di dalam kendaraan air atau pesawat udara Indonesia. Yang selanjutnya itu ada
asas nasional aktif. Asas nasional aktif ini terdapat pada pasal 5 KUHP yang menerangkan bahwa ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia ditetapkan bagi warga negara yang di luar Indonesia melakukan salah satu perbuatan yang dipandang pada peraturan perundang-undangan Indonesia sebagai kejahatan. Sedangkan menurut perundang-undangan negara, tempat kejadian diancam dengan pidana. Aturan lebih lanjutnya mengenai asas personalitas atau asas nasional aktif ini kita dapat temukan dalam pasal 6, pasal 7, dan pasal 8 KUHP. Yang selanjutnya itu ada asas nasional pasif atau asas perlindungan. Asas ini menitikberatkan pada perlindungan nasional terhadap siapapun dan dimanapun. Kehadiran asas perlindungan dalam peraturan perundang-undangan dapat ditemukan dalam pasal 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan diperluas dalam pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang terakhir ini asas universalitas atau asas persamaan. Asas persamaan atau asas universal ini menitikberatkan pada kepentingan hukum internasional. Secara luas atau makna luas berarti hukum pidana tidak dibatasi oleh tempat, wilayah, atau bagi orang tertentu saja, melainkan berlaku dimanapun dan bagi siapapun. Asas universalitas ini terdapat dalam pasal 4, angka 2, dan angka 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selanjutnya itu ada fungsi hukum pidana menurut POS. Fungsi hukum pidana adalah untuk melawan kelakuan yang tidak normal. Hart mengatakan bahwa fungsi hukum pidana adalah untuk menjaga keteraturan dan kesusilaan umum serta melindungi warga dari apa yang disebut asusila atau yang merugikan dan untuk memberikan perlindungan atas eksploitasi dari pihak lain, khususnya bagi mereka yang lemah karena masih muda, lemah fisik, pikiran, atau pengalaman. Tujuan hukum pidana. Menurut Erdianto, tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan melindungi kepentingan masyarakat dan negara dengan perimbangan yang serasi dari kejahatan atau tindakan tercela di satu pihak dan dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang di lain pihak. Dengan demikian, yang dilindungi hukum pidana bukan saja individu, tetapi juga negara, masyarakat, harta benda, individu. Itu menurut Erdianto. Selanjutnya menurut Wirjono Projodikoro. Menurutnya hukum pidana dibuat untuk menakut-nakuti orang banyak maupun orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan, agar di kemudian hari tidak melakukannya lagi. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat. Menurut saya pribadi, tujuan hukum pidana yang pertama itu untuk melindungi orang atau perseorangan atau hak asasi manusia. Yang kedua, melindungi kepentingan masyarakat dan negara dengan perimbangan yang serasi dari suatu tindakan tercela atau kejahatan di satu pihak dari tindak penguasa sewenang-wenang di lain pihak. Yang ketiga itu pengayoman untuk kepentingan secara berimbang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Next, sumber-sumber hukum pidana. Sumber hukum pidana dapat dibedakan atas sumber hukum tertulis dan sumber hukum yang tidak tertulis. Di Indonesia sendiri kita belum memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, sehingga masih diberlakukannya Undang-Undang Hukum Pidana dari warisan pemerintah kolonial Belanda. Sumber hukum pidana yang tertulis itu terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Sistematika Undang-Undang Hukum Pidana ini terdapat menjadi 3. Yang pertama itu buku 1, buku 2, dan buku 3. Buku 1 itu tentang ketentuan umum terdapat pada pasal 1 hingga pasal 103. Yang kedua itu buku 2 tentang kejahatannya. Ini terdapat pada pasal 104 sampai pasal 488. Buku 3 tentang pelanggaran itu terdapat pada pasal 489 dan 569. Sumber hukum pidana khusus itu terdapat pada Undang-Undang Nomor 8 Darurat tentang tindak pidana imigrasi, Undang-Undang Nomor 9 tahun 1976 tentang narkoba,
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 tentang terorisme. Yang selanjutnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Yang selanjutnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Yang terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan sebagainya. Itu sumber hukum pidana yang tertulis. Yang selanjutnya itu sumber hukum pidana yang tidak tertulis. Di Indonesia sumber hukum pidana yang tidak tertulis itu terdapat pada hukum adat dan kebiasaan. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Santi Santi Om, Namo Buddhaya.